يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sallallahu alaihi wasallam sallama taslima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bermakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata seorang laki-laki ini dia makan dengan tangan kiri ketika itu. Maka Nabi memberikan nasihat kepada seorang laki-laki ini, "Qul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Karena memang syariat hadirin memerintahkan kepada kita untuk makan dengan tangan kanan. Bahkan banyak hal-hal yang mulia, perkara mulia dalam kehidupan kita yang didahulukan dengan hal-hal yang kanan. Namun ternyata laki-laki ini kemudian menolaknya. La astati. Ya Rasulullah, saya tidak mau. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Saya ingin dengan tangan kiri. Maka hadirin, ketika ia menolak ajakan dari Nabi SAW, maka ketika itu kata para sahabat yang melihatnya, ketika dia makan, fama rafa'a yadahu ala fi, ia tidak mampu mengangkat tangannya lagi ke dalam mulutnya. Allah turunkan ketika itu siksa kepada seorang karena kesombongannya menolak ajakan Rasulullah SAW. Hadirin ikhwati iman, hadis ini dijadikan argumentasi dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhis Shalihin tentang haramnya sifat takabur dan ujub di dalam diri kita. Bahkan dalam Al-Quran, di antara sifat yang benar-benar dilarang oleh Al-Quran adalah ketakaburan, sikap sombong di dalam hati kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-83 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami peruntukkan surga-surga itu, lilladzina la yuriduna 'uluwa, bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat keangkuhan di dalam hatinya, orang-orang yang tidak senang meninggikan dirinya, orang-orang yang tidak memiliki sifat sombong di dalam hatinya, wala fasada, dan orang-orang yang tidak merusak di bumi, wal 'aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik bagilah orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat ini hadirin, Allah tutup kesudahan yang baik dari orang-orang yang bertakwa. Maka andaikan kita ingin menakar ketakwaan kita, lihatlah bagaimana kerendahan hati kita terhadap orang lain.
Andaikan kita orang yang memiliki ilmu, lihatlah kerendahan hati kita dalam keilmuan kita. Andaikan di antara kita orang yang memiliki harta, lihatlah kerendahan hati kita ketika diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Andaikan di antara kita yang memiliki jabatan, kekuasaan, lihatlah bagaimana kerendahan hati kita dalam kekuasaan itu. Maka itulah ciri di antara orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Luqman, bahkan ayat ke-18 hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu sekali-kali memalingkan pipimu di depan orang-orang. Meskipun yang kita hadapi itu adalah orang rendah yang mungkin kita anggap hina, tapi bisa jadi di hadapan Allah Azza wa Jalla orang yang kita hadapi itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Karena kesombongan, keangkuhan kita terhadap nikmat yang kita miliki, hadirin ikhwati iman. Wala tamshi fil ardi maraha. Al-Quran memerintahkan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh lagi sombong. Al-Quran menggunakan istilah mukhtal dan fakhur, hadirin. Para ulama tafsir membahas apa perbedaannya mukhtal dengan fakhur. Kata para ulama, istilah mukhtal seringkali digunakan oleh orang-orang Arab. Orang-orang yang sombong terlihat dari cara berjalannya, itulah yang disebut dengan mukhtal. Terlihat jalannya dia angkuh terhadap apa yang ia miliki. Sedangkan kata fakhur, kata para ulama, ini sering digunakan oleh orang-orang Arab bagi orang-orang yang sombong. Mungkin tidak terlihat dari sisi berjalannya, tapi lisannya senang merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Inilah yang disebut dengan fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang mukhtal dan fakhur, yang terlihat kesombongannya dalam jalannya dan perkataannya. Hadirin ikhwati man rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyampaikan, Allah haramkan surga bagi siapa saja yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Nabi pernah menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa saja yang di dalam hatinya memiliki kesombongan meskipun sebesar dzarrah, kata Nabi SAW. Sebesar dzarrah, hadirin, ada kesombongan. Mungkin kita sombong dengan ilmu yang kita miliki, mungkin kita sombong dengan harta yang kita miliki, mungkin kita sombong dengan jabatan, kekuasaan yang kita miliki. Tidak halal, kata Nabi SAW, seorang masuk surga jika ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Para ulama hari ini telah membahas apa yang dimaksud dengan dzarrah. Dzarrah itu di dalam bahasa Arab, ketika datang cahaya matahari masuk ke dalam jendela kita, kemudian kita lihat debu kecil di cahaya matahari itu, yang jika datang cahaya itu kemudian terlihat debu itu, namun jika hilang cahaya matahari itu maka akan hilang debu itu. Maka itulah yang disebut dengan dzarrah. Ada sekecil itu saja di dalam hati kita, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yakunu thawbuhu hasanun wa na'lahu hasanah. Ya Rasulullah, ada seorang dia senang pakaian yang indah, yang mewah, dia menggunakan sendal-sendal yang indah, yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Hadirin ikhwati iman, syariat tidak melarang kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang indah, yang nyaman, yang mewah, hadirin. Tapi yang dilarang oleh syariat, kata Nabi, al-kibru, yang disebut dengan sombong itu ialah badrul haq, menolak kebenaran. Meskipun nasihat itu datang dari orang yang lebih muda daripada kita, orang yang lebih mungkin kita anggap rendah ilmunya di hadapan kita, tapi ketika datang nasihat-nasihat itu datang kepada kita, terimalah nasihat itu, hadirin. Hilangkan kesombongan, karena kesombongan itulah yang akan menggugurkan kualitas ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Wa batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Yang kedua yang disebut dengan sombong itu bukan hanya menolak kebenaran, tapi merendahkan orang lain. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jagalah kualitas amal solih ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, kesolihan kita, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua kenikmatan yang hakikatnya kita miliki ini adalah semuanya pemberian dari Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu teladan yang indah sekali dari seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Atha rahimahullah. Beliau dahulu adalah seorang ulama besarnya Mekah ketika itu. Kita akan mengambil satu teladan kerendahan hatinya yang luar biasa dari Imam Atha. Satu waktu hadirin, Imam Atha ketika itu sedang melakukan ibadah di depan Ka'bah. Ternyata datanglah seorang laki-laki yang tidak mengenal Imam Atha itu, padahal dia adalah seorang ulama besarnya di Mekah ketika itu. Seorang yang paling alim, seorang yang paling faqih, seorang yang paling faham terhadap Al-Quran ketika itu di masanya. Seorang laki-laki itu karena tidak mengenal Imam Atha, ternyata laki-laki itu mencoba menasehati Imam Atha dalam masalah ilmu keagamaan hadirin. Ketika itu Imam Atha yang diberikan nasihat berjam-jam duduk termenung menerima nasihat seorang laki-laki itu, padahal masyarakat ketika itu yang melihat hadirin justru ingin marah kepada laki-laki itu karena ia tidak tahu Imam Atha ini adalah ulama besar. Beres berjam-jam dinasehati Imam Atha ini oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian Imam Atha mengatakan, terima kasih, betapa berharganya nasihat itu untuk diriku, kata Imam Atha. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, andaikan Imam Atha rahimahullah yang ulama besarnya ketika itu betapa rendah hatinya menerima nasihat orang lain, apalagi kita yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Hadirlah terus hadir mengisi ilmu-ilmu kita. Hadirlah kajian-kajian yang sudah disediakan di sekitar tempat kita. Hilangkan kesombongan di hati kita untuk menerima kebenaran itu datang dari siapapun kepada kita. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan tawadhu itu, kerendahan hati di dalam Islam itu. Imam Hasan Al-Basri hadirin menjawab, an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Yang disebut tawadu itu, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap kali kamu keluar dari rumahmu, kemudian kamu bertemu dengan saudara muslim yang lainnya, kemudian kamu selalu meyakini bahwa saudaramu itu lebih baik dari dirimu, lebih soleh dari dirimu, mungkin lebih berilmu daripada dirimu, lebih mulia di hadapan Allah, lebih suci di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah ketawaduan. Ketika kita merasakan kerendahan hati itu, maka demi Allah hadirin, kerendahan hati ditanamkan ke dalam hati kita, niscaya penghuni langit dan penghuni bumi akan mencintai kita. Tapi ketika satu waktu kesombongan itu dilahirkan di dalam hati kita, lihatlah Qarun yang dibenamkan, dihinakan oleh Allah karena kesombongan terhadap kekayaannya. Lihatlah Fir'aun yang dibenamkan, dihinakan oleh Allah karena kesombongan terhadap kekuasaannya. Lihatlah Abu Jahal, Abu Lahab, karena kesombongannya menolak kebenaran kemudian dihinakan oleh Allah saat ini. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, jagalah amal ibadah, amal sholih kita dari sifat kesombongan ini demi Allah. Kemuliaan ketakwaan kita semua ketika hati kita terhindar dari sifat ujub ini. Semoga Allah lindungi kita semua dari sifat buruk ini hadirin, sehingga Allah jadikan kita di hadapan Allah menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Staw sufufakum fa inna taswiyata sufuf min qamatis shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safuf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.